Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Puss in Boots: A Last Wish. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan sebuah bintang luar angkasa yang jatuh ke planet bumi. Bintang tersebut dapat mengabulkan satu permintaan dan bintang tersebut mendarat di sebuah hutan magis bernama Dark Forest. Adegan beralih ke Puss in Boots yang sedang berada di sebuah desa, dan terlihat para penduduk desa sangat mengidolakan sosok kucing legenda ini. Mayor kota itu pun datang, sehingga ia memerintahkan untuk menangkap Puss in Boots, karena Puss adalah seorang buronan. Karena ledakan tersebut Puss tanpa sengaja telah membangunkan monster kota Delmar yang tertidur, sehingga Puss harus menolong rakyat kota Delmar dengan melawan monster tersebut. Dengan kelincahannya Puss berhasil mengalahkan sang monster dengan cukup susah payah. Adegan berlanjut di sebuah klinik, Puss telah dirawat oleh seorang dokter hewan. Ia berterima kasih kepada sang dokter namun si dokter berkata kalau Puss tadi telah mati, dan Puss pun mengingat sudah berapa kalikah ia mati. Kini Puss hanya memiliki satu nyawa dan si dokter menyuruh Puss untuk berhati-hati, karena ini adalah nyawa terakhirnya dan ia menyuruh agar Puss pensiun saja dari pekerjaannya. Karena masih tak percaya dengan nyawanya yang tinggal satu, akhirnya ia didatangi oleh seekor serigala yang terlihat seperti malaikat pencabut nyawa. Dan benar saja ia ke sana untuk mengambil nyawa terakhir Puss, karena Puss sangatlah angkuh dan menyia-nyiakan nyawanya. Untuk pertama kalinya Puss merasa sangat ketakutan, hingga ia kabur dari sana melewati saluran kotoran. Akhirnya Puss mempertimbangkan saran dari dokter, dan ia datang ke tempat pengasuh kucing, sambil mengubur rompi Puss in Boots-nya. Puss merasa tak biasa dengan kehidupan bersama kucing lain. Hari demi hari terus berlalu yang terlihat Puss sudah mulai terbiasa berada di sana, sampai ia tumbuh jenggot. Dan di sisi lain kita akan melihat seorang anak bernama Goldilocks bersama ketiga beruangnya. Mereka sedang mencari keberadaan Puss. Adegan kembali ke Puss. Di sana Puss bertemu dengan seekor anjing yang menyamar menjadi kucing, yang ternyata anjing ini bisa juga berbicara. Anjing kecil ini bernama Perito dan ia senang telah bertemu dengan Puss, namun Puss masih saja merasa bosan dan tak semangat. Sampai akhirnya Goldilocks dan para beruang menemukannya, mereka ke sana mencari Puss in Boots. Mereka juga menangkap si ibu penyuka kucing. Mereka tidak menemukan Puss karena jenggotnya, namun si beruang kecil menemukan sebuah makam bertuliskan logo Puss in Boots, dan mereka berkesimpulan bahwa Puss in Boots telah mati. Padahal sebenarnya mereka ingin menyewa Puss untuk mencuri sebuah peta menuju bintang harapan yang ada di awal film tadi, dari seorang bernama Big Jack Horner. Puss memutuskan untuk kembali menjadi Puss in Boots. Mereka pun pergi ke markas milik Big Jack untuk mencuri peta tersebut yang berada di sebuah peti. Di sana Big Jack memiliki berbagai macam barang-barang bagus, mulai dari karpet terbang dan lain-lain. Kita pun mengetahui masa kecil Big Jack, yang dahulunya ia sering sekali dirundung namun saat dewasa ia malah menjadi penjahat yang amat ditakuti. Ternyata Kitty sudah bersembunyi di peti itu dan ia juga mengincar peta tersebut. Kita tahu kalau dulunya Puss dan Kitty sering bekerja sama, namun tidak untuk saat ini. Ditambah lagi Goldilocks dan para beruang juga datang ke sana, sehingga kejar-kejaran pun terjadi antara mereka. Untungnya ada Perito yang membawa mereka lari dari kejaran Goldilocks dan yang lain, namun sempat juga terjadi perselisihan antara Puss dan Kitty. Di tengah pelariannya, Puss nampak melihat keberadaan serigala maut di tengah keramaian. Mengetahui petanya dicuri, Big Jack pun mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi mengejar Puss. Peta itu bilang bintang ajaib itu berada di dalam Dark Forest, sehingga sangat beresiko jika mereka pergi ke sana. Perito berkata kepada mereka, kalau ia adalah anjing yang baik-baik yang hanya ingin mencari teman saja. Singkat cerita mereka pun tiba di depan pintu masuk Dark Forest. Setelah masuk ke hutan mereka pun membuka peta itu dan saat Puss menyentuhnya, hutan itu tiba-tiba berubah menjadi hutan lava. Saat Kitty menyentuh peta itu, kini berubah lagi menjadi tempat yang lebih mengerikan.
Namun saat si Perito menyentuhnya, hutan tersebut tiba-tiba menjadi gampang untuk dilalui dan Perito dipercayakan mereka untuk memegang peta itu. Pertama-tama mereka harus melewati rintangan berupa bunga mengerikan, namun Perito bisa melewati dan menjinakkan bunga itu menggunakan kebaikan hatinya. Di sisi lain Big Jack berhasil menyingkirkan Goldie dan keluarga beruang, dan kini mereka harus melewati bunga mengerikan tadi. Big Jack mengeluarkan barang-barang ajaibnya dan ia mengeluarkan seekor jangkrik, yang merupakan sebuah penasihat ulung. Big Jack tak peduli dengan anak buahnya yang mati, dan ia membakar bunga itu menggunakan nafas burung pinis. Di sungai Kitty mengajari Perito cara agar menjadi imut. Dan setelah itu Kitty bercerita dahulu ia pernah percaya kepada seseorang, namun seseorang tersebut pergi meninggalkannya. Karena sudah banyak ketombe dan sangat gatal, Kitty akhirnya memotong kumis serta jenggot Puss. Dan saat Perito pergi ke daratan, tiba-tiba Perito ditangkap oleh Big Jack dan mereka disuruh untuk menyerahkan peta itu kepadanya, atau Perito akan meninggal. Goldilocks dan para beruang juga datang ke sana, sehingga pertarungan antara tiga kubu pun terjadi sengit. Serigala pencabut nyawa pun datang juga, dan itu membuat Puss lari ketakutan sehingga tak mempedulikan peta tersebut, dan kebetulan Goldilocks memegang peta itu yang membuat hutan menjadi berubah. Perito menemukan Puss di dalam hutan dan menenangkannya. Puss menceritakan kalau ini adalah nyawa terakhirnya dan ia harus mendapatkan dari bintang permohonan. Dan ia bilang kalau Kitty tak boleh tahu soal ini, dikarenakan Kitty pasti tak akan mempercayai Puss dikarenakan di film pertama, Puss meninggalkan Kitty saat mereka ingin menikah. Kembali ke Goldilocks, setelah berhasil memiliki peta itu, tiba-tiba muncul kata-kata di peta tersebut yang bilang kalau harapan kalian sudah ada di depan kalian, ternyata itu adalah rumah mereka semua dan para beruang sangat senang berada di sana. Goldilocks pergi ke tempat tersebut, namun di sana kita melihat kilas balik saat Goldie kecil yang datang ke rumah beruang, dan ibu beruang pun menjaganya seperti anaknya sendiri. Saat di hutan Puss meminta maaf kepada Kitty, karena ia kabur di hari pernikahan mereka dulu, namun Kitty telah memaafkannya. Setelah itu kita akan melihat Big Jack yang sedang bercerita, kalau ia menginginkan kekuatan yang besar dari bintang tersebut, yang itu membuat si jangkrik sadar kalau Big Jack adalah orang berhati jahat. Kitty berusaha untuk mencuri peta tersebut, namun tiba-tiba mengubah Dark Forest lagi dan mereka semua berusaha meraih peta yang melayang. Sayangnya Perito berhasil tertangkap oleh Goldilocks, ditambah lagi Puss terkurung di dalam sebuah kristal, dan mereka membagi tugas agar Kitty menyelamatkan Perito dan Puss akan mencari jalan keluar dari kristal ini. Di sana Puss bertemu dengan kehidupannya dahulu, yang itu membuat Puss menjadi tak fokus. Perito ditahan oleh Goldilocks dan Perito hanya bisa berharap kalau Puss atau Kitty datang menyelamatkannya. Karena mereka saling adu mulut, akhirnya Perito juga ikut-ikutan menghina mereka semua. Perito pun bilang ia sangat ingin memiliki keluarga seperti mereka, akhirnya Perito lolos dari sana karena diselamatkan Kitty. Di sisi lain Puss dipengaruhi kehidupan masa lalunya, agar memiliki peta itu sendiri sehingga Puss menjadi sangat bimbang, dan tiba-tiba serigala pencabut nyawa datang ke sana, dan langsung ingin membunuhnya. Serigala bilang kalau Puss tidak menghargai 9 nyawa yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia akan mencabut nyawa terakhir Puss saat ini juga. Sialnya lagi Kitty dan Perito melihat Puss lari sendiri dengan peta tersebut, dan ia menganggap kalau Puss mengkhianatinya lagi. Puss pun terus berlari dan akhirnya ia berhasil sampai ke bintang tersebut, saat itu ia masih bimbang ingin membuat permintaan atau tidak. Goldie marah kepada para beruang karena mereka tak bisa diandalkan sama sekali. Setelah itu Goldie tanpa sengaja bilang ia berharap agar bisa memiliki keluarga manusia asli, bukan bersama beruang. Karena perkataan itu keluarga beruang ini menjadi sakit hati, namun si ibu beruang akan tetap membantu Goldie mengabulkan permintaannya, jika itu membuat Goldie bahagia.
Saat Pus membaca peta itu, Kitty pun tiba di sana, dan Pus berusaha menjelaskan kalau nyawanya kini tinggal satu, dan ia membutuhkan permintaan ini. Namun Kitty bilang dulunya ia pernah percaya kepada Pus, namun Pus tetap mengkhianatinya sehingga Kitty menginginkan permintaan agar diberikan seseorang yang dapat ia percaya. Keadaan menjadi rumit setelah Big Jack beserta Goldie datang ke sana juga, dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Adik beruang tiba-tiba terlempar keluar portal, dan untungnya Goldie lebih memilih untuk menyelamatkannya. Big Jack berhasil terlempar ke dalam tasnya sendiri, dan Perito berhasil menyadarkan Pus kalau ia hanya butuh satu nyawa untuk hidup bahagia. Si serigala pun datang untuk mencabut nyawa Pus, mereka pun harus bertarung terlebih dahulu. Setelah pertarungan hebat, si serigala melihat Pus yang sudah tak serakah lagi dan hatinya telah benar-benar murni. Sehingga si serigala tak akan mencabut nyawanya kali ini. Akhirnya semuanya pun sudah berakhir dan Kitty juga percaya kepada Pus. Namun tiba-tiba Big Jack pun berubah menjadi raksasa, dan segera ia ingin meminta kekuatan yang amat besar dari bintang tersebut. Namun Perito mencegahnya dengan membuat muka imut. Akhirnya mereka semua bersatu untuk mengalahkan Big Jack yang serakah ini, dan mereka berhasil menghancurkan peta tersebut. Pada akhirnya Pus dan Kitty pun berbaikan, begitu juga dengan Goldilocks yang telah sadar kalau keluarga beruang adalah keluarganya. Perito bahagia karena ia berhasil menyatukan kedua kucing ini lagi, dan setelah itu kini mereka bertiga menjadi sebuah geng pencuri bernama Tim Friendship. Di akhir mereka pun akan pergi ke suatu tempat. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Puss in Boots: A Last Wish. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.